밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going Tugas kelompok Statistika V201E. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Putri, NIM 234147272. Halo, perkenalkan nama saya Hana Noviana, NIM 23414777070. Saya Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi statistika. Materi yang akan saya jelaskan yaitu materi hipotesis. Halo, saya Hana. Hipotesis dibagi menjadi beberapa bagian. Yang kami akan bahas yaitu yang pertama, definisi hipotesis, hipotesis statistik, uji hipotesis. Yang kedua, manfaat hipotesis. Yang ketiga, jenis-jenis pengujian hipotesis. Yang keempat, contoh pengujian hipotesis awal dan hipotesis alternatif. Definisi hipotesis, hipotesis statistik, uji hipotesis. Hipotesis yaitu dugaan, sedangkan hipotesis statistik yaitu dugaan parameter. Parameter merupakan ukuran-ukuran yang diperoleh dari populasi. Nah, contohnya yaitu 1. Rata-rata, yang melambangkan mu. 2. Variasi, melambangkan sigma kuadrat. 3. Proporsi, yang melambangkan P. Uji hipotesis yaitu diuji secara empiris atau berdasarkan data sampel acak. Manfaat hipotesis dan jenis-jenis penguji hipotesis. Manfaat hipotesis yaitu untuk mengambil keputusan data. Jenis-jenis hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis awal dan hipotesis alternatif. Jenis-jenis pengujian hipotesis yaitu dibagi menjadi dua. Ada hipotesis satu arah dan hipotesis dua arah. Untuk hipotesis satu arah dibagi juga menjadi dua. Ada uji hipotesis sisi kiri dan uji hipotesis sisi kanan. Ini adalah rumus-rumus uji hipotesis. Untuk uji hipotesis sisi kiri yaitu rumusnya H0 sama dengan delta lebih dari delta 0. Untuk uji hipotesis sisi kanan yaitu H0 sama dengan delta kurang dari delta 0. Untuk uji hipotesis dua arah yaitu H0 sama dengan delta sama dengan delta 0. Untuk keterangan H1 itu kebalikan dari H0. Contoh, uji hipotesis sisi kiri. H1 sama dengan delta kurang dari delta 0. Nah, ini keterangannya lebih dari kurang dari. Dan hipotesis 0 cirinya itu mempunyai sama dengan. Contoh penentuan H0 dan H1 pada pengujian hipotesis. Ini adalah contoh soal. Menurut seorang ahli sosial kependudukan, rata-rata pengeluaran desa per bulan kurang dari 3 juta. Apakah hal itu benar? Karena dia kurang dari 3 juta, berarti dia tidak mengandung sama dengan. Kita harus ingat lebih dari kurang dari. Karena tidak mengandung sama dengan, ini disebut hipotesis alternatif. H0, karena ini hipotesis alternatif,
rumusnya itu mu. Kenapa mu? Karena ditanya rata-rata. Lebih dari 3 juta. H1 itu hipotesis alternatif mu kurang dari 3 juta. Materi selanjutnya menentukan nilai median. Nah, di sini sudah ada data median atau nilai tengah. Untuk kolom pertama ada nilai, kolom kedua ada frekuensi, kolom ketiga ada FK. FK yaitu frekuensi kumulatif. Nah, langkah pertama kita akan mencari jumlah frekuensinya. 2 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 2. Simbol frekuensi dari nilai median yaitu N. N dari hasil si jumlah frekuensi sama dengan 30. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari si nilai FK. Nilai FK itu dapat dari mana sih? Nilai FK itu dapat dari si frekuensi. 2 dipindahin ke sini. Nah, untuk kolom selanjutnya itu dapat dari 2 ditambah 8 hasilnya 10. Nah, untuk kolom selanjutnya juga 10 ditambah 9 hasilnya 19. Untuk kolom selanjutnya lagi 19 ditambah 6 hasilnya 25. Nah, cara itu sama seperti tadi. 25 ditambah 3 hasilnya 28. Nah, untuk kolom selanjutnya yaitu 28 ditambah 2 hasilnya 30. Nah, ini udah hasil akhir 30 dan 30. Untuk selanjutnya kita akan mencari letak kelas median. Rumus letak kelas median yaitu ME sama dengan N per 2 sama dengan 30 per 2 dan hasilnya 15. Nah, selanjutnya rumus mediannya ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK per FM dikali P. Nah, nilai TB itu berasal dari 0,5 dikurang 0,5. Untuk kita akan mencari si 31 diambil dari angka depan. Nah, 31 dikurang 0,5 hasilnya 30,5. Ditambah 30 per 2 dikurang 10 per 9 dikali 5. Sama dengan 30,5 ditambah 15 dikurang 10 per 9 dikali 5. Nah, 30,5 ditambah 25 per 9 sama dengan 30,5 ditambah 2,78 hasilnya 33,28.